Sobat Nusa Bali, selamat datang di program Positif Pojok Psikologi Inspiratif. Di sini kita akan berbagi berbagai pengalaman, hal-hal unik, dan fenomena yang ada di sekitar kita. Dan tentu saja akan dibahas dari sisi psikologi. Positif kali ini kita akan membahas salah satu fenomena yang menarik sekali, yaitu tontonan Korea. Kenapa? Karena di era pandemi saat ini, waktu kita untuk berada di dalam rumah itu lebih banyak, sehingga membuat orang memilih melakukan hal-hal yang bisa dilakukan dalam rumah. Salah satunya adalah menonton tayangan Korea. Salah satu tayangan Korea yang lagi hit saat ini adalah World of Married Couple. Dengan rating hampir 28% di penayangan terakhirnya, tontonan ini menjadi pembicaraan hampir di seluruh penjuru negeri. Saya Dewa Yudhya, psikolog klinis anak. Hari ini kita akan membahas film World of Married Couple dari sisi psikologis bersama sahabat saya Trisna Lindiana. Yuk kita kenalan. Trisna. Baik. Kita nggak boleh cipika-cipiki ya, jadi namaste aja. Ya, namaste aja. Udah lama nunggunya? Nggak terlalu sih. Aku udah pesen ini minuman yang kamu minta sesuai Oke, di WA. thank you. Tisna gimana? Udah nonton belum episode terakhir? Udah dong. Ya ampun, itu kayak unpredictable gitu. Seperti Korea umumnya Iya. ya? Mungkin rata-rata drama Korea kayak gitu ya. Soalnya ini first time ngikutin drakor. Oke, jadi ini drama Korea pertamanya Trisna. Gimana kesannya menonton drama Korea? Gimana ya? Sebenarnya realistis sih ya. Maksudnya ceritanya tuh ya sesuai lah sama apa yang seharusnya. Jadi kayak nggak dibuat-buat, yang baik, yang bener-bener baik banget terus ya begitulah. Jadi memang bener-bener ngikutin psikologis pemainnya. Memang bener-bener sesuai dengan keadaan yang sebenarnya lah menurut. Berarti sesuai dengan realita gitu ya? Gitu. Iya. Bener. Tapi dari pilihan tontonannya menurut Trisna, kalau ini kan sebenarnya kalau dari cerita itu cerita yang umum banget nggak sih, deket banget sih nggak dengan kehidupan sehari-hari sebenarnya ya? Banget, apalagi akhir-akhir ini ya, kan banyak kan ya, maksudnya kasus-kasus yang ya beberapa viral gitu kan, pelakor-pelakor gitu kan. Jadi ya itu nih yang buat aku tertarik gitu loh. Maksudnya walaupun sebelumnya aku nggak pernah ngikutin Korea, terus tiba-tiba dengar sesuatu yang ya lumayan viral lah dibahas akhir-akhir ini, makanya tertarik gitu buat ngikutin. Keterusan gitu kan. Kalau Trisna lihat sebenarnya apa bedanya pelakor internasional kita bilang ya, pelakor di Korea sama pelakor yang digambarkan di kehidupan atau di drama Indonesia, bedanya di mana? Sebenarnya sih sama aja ya, sama-sama ngerusak rumah tangga orang lain kali ya, enggak ya? Cuman mungkin levelnya kali ya, maksudnya kalau ngelihat yang film Korea ini kok pelakornya luar biasa gitu loh, orang yang ya muda, cantik, terus katanya pintar gitu kan, terus dari keluarga terpandang gitu. Tapi sebenarnya yang bikin penasaran sih itu ya, padahal kita sebut aja ya tokohnya ya kayak Sanwo gitu kan, itu dia tuh udah jadi dokter, terus associate director, udah punya anak nih satu laki kan, udah remaja, istilahnya kehidupan dia tuh sempurna banget gitu kan buat suaminya terutama. Terus kenapa ya kira-kira suaminya tuh kok bisa tertarik gitu loh sama yang lebih, mungkin ya apa memang karena cantik, muda? Kalau kita mungkin ngeliatnya gini ya, banyak orang berpikir mungkin kalau rumah tangga itu kayak tadi yang Trisna gambarkan, misalnya kayak Sanwoo tuh kan dari sisi karir oke, kemudian rumah tangga juga kelihatannya kayaknya bahagia banget gitu ya, kan di penggambaran awalnya kelihatan bahagia banget, tapi sebenarnya perselingkuhan atau misalnya si Dakyunnya sendiri kan sebenarnya datang dari keluarga yang oke banget ya. Kalau perfect juga hidup dia sebenarnya. Malah lebih daripada si cowok gitu ya. Kalau secara psikologi sebenarnya ya perselingkuhan meskipun kelihatannya memang rumah tangga itu sebenarnya baik-baik aja, tapi ya tetap
itu bisa terjadi karena memang potensi kalau kita lihat secara statistik malah ya, potensi untuk laki-laki dan wanita itu berselingkuh cukup tinggi loh. Kalau di luar ada penelitian yang bilang malah kalau laki-laki sampai 40% kemungkinan untuk berselingkuh daripada wanita. Kalau wanita punya 20% kemungkinan dia untuk berselingkuh dengan berbagai alasan. Tadi, kalaupun sukses dalam karir atau misalnya rumah tangga terlihat baik-baik saja, ya belum tentu karena mungkin ada berbagai sisi lain yang tidak terpenuhi gitu. Kalau Trista sendiri melihat rumah tangga Sanwoo dan Taeyah itu kurangnya di mana? Mungkin waktu kali ya. Waktu bisa jadi ya. Soalnya si Sanwoo ini kan kayak workaholic gitu kan, jadi dia kerja sampai malam kan, bahkan anaknya kan sempat terbengkalai tuh sampai akhirnya ya rada-rada nggak beres gitu kan. Gitu. Jadi kalo waktu ya. Sih, menurutku. Kalau misalnya bilang fisik muda, apa itu jaminan? Enggak sih. Kalau dibilang waktu mungkin benar ya. Kita ngeliat kalau dari gambaran awal filmnya aja udah kelihatan kayak sibuk banget ya, dua-duanya tuh sibuk sekali gitu. Mungkin komunikasi jadinya ya, karena kita kurang waktu, jadi mungkin komunikasinya yang terhambat. Kayak quality time. Ya, quality time. Karena kan kalau ngomongin alasan perselingkuhan ya, kalau laki-laki itu ya tadi ngomongin fisik, bisa jadi salah satunya alasan fisik, kepuasan hubungan seksual, atau misalnya tadi laki-laki itu seringnya tertarik sama wanita, atau misalnya dia tuh akhirnya kemudian lebih nyaman sama orang lain selain istrinya, itu adalah karena tadi ada pengakuan mungkin dari si wanita. Karena kan kita lihat di sini sebenarnya meskipun kelihatannya dua-duanya punya karir, tapi terlihat ya Sanwoo lebih dominan. Si Taeyahnya. Dan di beberapa episode Taeyah sempat bilang kan kalau ternyata Dakyung ini bisa memberikan dia banyak inspirasi, kemudian memberikan pengakuan terhadap karya-karyanya dia yang di awal kan belum tampak ya sebenarnya. Dia masih struggling untuk cari sponsor. Iya, betul. Anyway, kita nggak pesan makan dulu nih. Oke, kita pesan makan dulu ya. Iya, boleh. Iya. Terima kasih. Iya, sebentar ya. Nasi goreng seafood deh. Oh, pedas sedang atau tidak pedas? Sedang aja. Nasi goreng Hongkong satu ya? Pedas sedang atau pedas? Pedas. Es kelapa muda satu. Aku minumnya udah. Udah. Nggak nama lagi. Ya. Saya ulang pesan ya kak. Ya. Satu nasi goreng seafood pedas, satu nasi goreng Hongkong pedas, sama satu es kelapa muda. Ada lagi kak? Itu aja. Ininya saya ambil. Iya, silakan. Trista kan sekarang sebenarnya filmnya udah masuk ke TV ya, TV nasional ya. Iya. Suami nonton nggak? Aku paksa nonton dong. Kenapa suami harus nonton? Kenapa? Maksudnya mungkin dari film itu kita bisa kayak metik beberapa pelajaran ya, mungkin dari bagian-bagian besarnya aja lah gitu. Maksudnya kan kita nih udah married kan, udah ada anak juga ya, bukan mau ngikutin itu sih, maksudnya lebih ke ya jangan sampai kayak gitu. Justru belajar dari situ ya? Iya, kan ngelihat kan kita kan maksudnya kalau misalnya sampai mengkhianati istilahnya kan, ya jadinya bakal kayak gitu istilahnya gitu. Karena tadi ya filmnya realistis banget gitu ya. Jadi memang benar-benar masuk banget ke kehidupan sehari-hari lah istilahnya. Oke. Kalau di TV nasional kan sebenarnya baru 2-3 episode ya? Beberapa episode. Iya, kalau pertama nggak salah ya? sih 3 ya. 3 episode. Terus komentar suami setelah nonton apa? Sementara sih dia ngomongnya dia masih baru meraba-raba ya, soalnya dia tuh nggak pernah nonton drakor nih, pertama kali nih aku seret nih kan aja nonton drakor istilahnya kan, jadi dia masih meraba-raba sih jalan ceritanya, cuman sempet sih dia tuh kayak nyeletuk gitu kan, wah jelas lah dia milih si pelakor istilahnya gitu kan, kayak kita tahu kan, iya Dakyung tuh kan sempurna kan sebenarnya, maksudnya Dr. Ji sih juga sempurna ya, cuman
si Dakyung ini lebih muda kan, lebih cantik, keluarganya lebih kaya dan dari keluarga terpandang gitu. Padahal dia lupa ya kalau misalnya, atau mungkin belum nonton ya. Kalau kita nonton kan, kalau nggak salah di episode ketiga atau keempat itu sebenarnya ada bagian yang si Sanwoo sendiri itu juga selingkuh dengan suaminya Yerim. Oh iya. Kita ngeliat kan ya, sebenarnya ada dua bagian perselingkuhan lah kita anggap ya. Satu yang dilakukan oleh Taeyo, kemudian atas alasan balas dendam ya, kalau di sana dilakukan juga oleh Sanwoo. Iya, Sanwoo bener. Kalau Trisna sendiri melihat dua perselingkuhan ini seperti apa? Kalau menurutku sih ya, itu tuh Sanwoo itu ngajakin selingkuh si Jaehyuk itu kan karena dia pengen tahu catatan finansial si Taeyo ya, kalau nggak salah ya. Jadi kan on purpose lah anggap ya. Selain itu sih mungkin dia pengen balas dendam kali ya ke suaminya. Gini nih rasanya kalau diselingkuhin gitu kali ya. Tapi menurutku sih itu nggak emosional ya, antara Sanwoo sama Jaehyuknya itu nggak emosional menurutku sih. Nggak kayak Taeyo justru. Iya, kalau Taeyo tuh kan dia kayak attach banget gitu ya sama Dakyungnya, maksudnya nggak mau lah ditinggalin. Jadi bingung gitu ya ketika disuruh milih mau yang. Dia kan mau dua-duanya kan? Emang mungkin ya kayak gitu maksudnya. Oke, sebenarnya sih yang menarik ya kita ngeliat kok ternyata karena baik lagi kalau drama Korea itu nggak melulu soal satunya tuh baik banget, satunya tuh kayak jahat banget gitu ya. Dua-dua mereka tuh membentuk karakter yang cukup realistis gitu ya kalau kita lihat. Dan kalau dilihat memang perselingkuhannya Taeyo dan Sanwoo jadi agak berbeda gitu ya. Kok tadi mungkin dari segi alasan ya, kalau laki-laki ya kalau alasan berselingkuh tadi kan fisik bisa jadi, kemudian mungkin ada kebutuhan akan pengakuan yang nggak didapetin. Kalau perempuan biasanya yang sering terjadi itu adalah justru karena emosional. Masalah emosional, seperti misalnya ya tadi ingin membuktikan diri lebih baik, ingin menunjukkan bahwa oh kamu bisa melakukan itu, aku juga bisa melakukan itu. Atau misalnya ya tadi rasa marah karena kan dilakukan ke Jaehyuk bukan hanya karena misalnya tadi dia mau catatan finansial, meskipun mungkin itu bisa dapatkan dengan cara yang lebih baik mungkin ya, tapi kan mungkin Sanwoo sendiri mengalami pengkhianatan dari teman-temannya kan? Iya tahu betul. gitu ya. Iya, teman-temannya tahu suaminya ini selingkuh gitu, tapi nggak mau ngomong ke dia gitu. Tapi kalau misalnya ini berdasarkan pendapat pribadi ya, kalau misalnya aku jadi teman-temannya gitu, aku juga mungkin akan berlaku sama gitu. Lebih baik aku diem gitu, karena kan kadang-kadang kita nggak mau yang ngelihat misalnya teman dekat kita nih rumah tangganya jadi berantakan, biarlah mereka menyelesaikan sendiri istilahnya gitu kan ya, karena kita nggak mau ikut campur. Iya lebih ke situ sih. Tapi ini pertanyaan yang menarik nih, kalau Trisna misalnya nanti kalau punya teman terus kita lihat berteman baik gitu misalnya, terus kita lihat suami teman kita kemudian punya selingkuhan, mau nggak diajak pergi liburan bareng? Enggak sih, nggak sampai sejauh itu ya, mungkin itu kali ya, kurang ajar teman-temannya itu ya, seperti itu ya. Kalau misalnya sejauh itu sih enggak kayaknya, cuman kalau untuk maksudnya misalnya aku tahu nih gitu kan, suami temenku istilahnya selingkuh gitu, terus aku tiba-tiba datang gitu ke istri, kamu tahu nggak suamiku tuh selingkuh, aku nggak, kayaknya tidak akan melakukan itu ya kalau pribadi gitu kan, karena menurutku sih itu sudah keluar batas nggak dari ranahnya ya, ranah kita dalam berteman. Oh iya, oke. Terima kasih. Minum dulu Trisna. Nggak apa-apa, nanti aja tunggu makanan datang lah. Lagi seru banget juga ya ngobrolinnya ya. Soalnya iya, mungkin karena itu ya, karena aku juga udah married kan, maksudnya jadi kayak kadang-kadang kayak ngait-ngaitin gitu loh apa yang kita alamin sama yang ada di film itu gitu. Terus kadang-kadang mikir juga kan banyak tuh yang nulis itu temannya Dokter Ji, siapa namanya, Dokter Sul ya. Dokter Sul itu kan dibilang bermuka dua dan sebagainya gitu kan. Kalau secara psikologis itu salah nggak sih? Sebenarnya ya kalau dilihat Dokter Sul memang kita melihat dia secara realistis mengambil kesempatan dari dua sisi ya. Dia berteman dengan Sanwoo, kemudian juga berteman dengan Taeyo, terlepas dari mungkin ini bagian dari pertemanan, tapi kita melihat bahwa ada upaya dari dia untuk menutupi hal-hal negatif yang dilakukan oleh si Taeyo. Nah, mungkin di situ adalah salah satu yang kita bilang kurang positif lah dalam pertemanan. Mungkin benar Trisna bilang, kita nggak punya cukup keberanian untuk menyampaikan, pasanganmu punya affair dengan wanita lain gitu.
tapi bukan berarti kemudian kita membantu dia untuk menutupi kondisi tersebut. Itu salahnya ya. Nah, di situ mungkin yang membuat Sanwoo sepertinya kurang nyaman lah dengan kondisi tersebut gitu, atau dia mengambil keuntungan dari kondisi itu gitu. Misalnya kan kalau yang kita lihat di beberapa episode setelahnya itu adalah dia menggunakan itu sebagai dia minta posisi lah gitu. Jadi mungkin ya kekurangannya mungkin di situ. Meskipun mereka tetap berteman ya. Indian of Story dia berubah dan akhirnya berteman gitu kan. Berteman gitu. Mungkin dia sadar pada akhirnya. Oh iya, tadi kemarin tuh aku salah gitu mungkin ya. Tapi itu gimana ya? Istilahnya tuh kan sebenarnya nggak salah gitu kan ya, sekali lagi ya, maksudnya dia tuh ingin berbuat baik sama dua pihak, yang satunya temennya, satunya lagi juga temennya gitu. Jadi kan dia kelihatannya bermuka dua, padahal mungkin dia hanya ingin menjaga gitu kan, biar dia tetap baik sama si A dan tetap baik sama si B. Bener nggak sih? Mungkin ya. Satu lagi yang mungkin menarik ya, kalau kita lihat kita fokus pada si Taeyeon sama si Sanwoo ya. Di episode awal tuh Trisna bisa melihat nggak kira-kira ada interaksi yang seperti apa yang membuat kelihatannya mungkin hal ini didapatkan dari si Taeyeon di Dakyung, kalau yang bagian ini mungkin hanya didapatkan di Sanwoo. Kira-kira apa ya yang Trisna lihat? Entahlah, mungkin ayah Dakyung mungkin ya. Itu tuh kayak punya pengaruh besar gitu kan di Gosan, di tempat tinggal mereka itu. Dan si Taeyeon ini kan lagi mencoba untuk istilahnya startup filmnya dia istilahnya gitu kan. Jadi kayaknya support ayah Dakyung ini yang benar-benar sebenarnya diinginkan sama Taeyeon banget gitu ya kali ya. Jadi itu yang bisa bikin latar belakang kalau akhirnya dia ya cenderung ke Dakyung gitu kali ya. Oke. Kalau aku justru melihatnya berbeda. Ada beberapa bagian justru di film ini yang menarik adalah di awal itu kelihatan banget ada karakter yang berbeda antara si Taeyeon dan si Sanwoo. Mungkin Trisna bisa melihat detailnya kayak pada saat makan gitu. Si Sanwoo itu terlihat sangat organized, rapi, naruh makannya, cuci tangan dulu, apa. Bahkan di episode terakhir tuh kelihatan ya, dia kalau misalnya si Sanwoo datang, si Taeyeon datang langsung ambil makanan gitu. Hal-hal kecil yang mungkin kita lihat sepele sekali ya, tapi dalam pernikahan justru terkadang hal-hal kecil itu bisa jadi sebuah bumerang gitu loh. Ketika misalnya terlihat perbedaan jelas, kita mungkin biasanya taruh piring sembarangan gitu. Mungkin kalau misalnya tiap hari tegur, ada mungkin rasa nyaman yang kita ingin lebih ada penerimaan dari pasangan gitu. Itu mungkin kompromi yang harusnya bisa kita lakukan ya. Kira-kira mungkin kalau kayak gini harusnya seperti apa, kalau kayak gini harusnya seperti apa. Karena juga dalam pengasuhan juga kalau kita lihat ada perbedaan loh ya mereka berdua. Oh iya benar. Ya benar kan? Terus ngeliatnya kayak gimana? Kalau aku ngelihatnya sih kalau misalnya Taeyeon tuh dia sebenarnya lebih memahami ya, maksudnya kesukaan anaknya, apa mungkin karena mereka sama-sama laki-laki kali ya. Terus kalau si Sanwoo itu mungkin karena dia sibuk kali ya, jadi waktunya mungkin agak sedikit terbatas buat anaknya, jadi dia lebih memang benar-benar formal gitu antara ibu dan anaknya gitu. Mungkin mereka juga punya tuntutan yang berbeda ya. Kalau Sanwoo sepertinya kayaknya akademis sekali. Kalau si Taeyeon lebih ke hobinya apa gitu. Dan itu yang dijadikan sebenarnya pengikat. Kalau kita lihat ending cerita-cerita di pertengahan begitu hubungan antara si anak dan si ayah ini meregang, kan itu yang dijadikan bahan saya kembali dekat dengan anak. Dan itu sebenarnya kalau dari sisi psikologi sangat penting ya, kita memahami bahwa anak itu punya berbagai sisi untuk kita bisa ada di sisi anak sebenarnya. Oh gitu, ini pelajaran nih buat aku. Kalau dari sisi kan Trisna udah punya 2 anak ya, pasti melihat film ini mungkin nggak cuma sekedar hubungan antara suami dan istri. Betul. Ya. Pasti ada hubungan lain juga, maksudnya hubungan yang kita lihat di sini kan yang cukup intens tuh anak. Kalau Trisna sendiri melihat bagaimana nih dampak ke anaknya? Yang jelas tuh dampak perceraian itu nggak sesederhana yang terlihat ya, maksudnya ke anak itu lebih kompleks mungkin kan. Kita lihat aja anak mereka itu si Junyang ya. Junyang itu kan dia awalnya baik-baik aja ya, istilahnya ya seperti anak pada umumnya lah gitu, maksudnya nggak pernah bolos dan sebagainya. Tapi begitu ada konflik ini, begitu tahu orang tua mereka bercerai dan sebagainya, dia tuh jadi berubah gitu ya kan, jadi klepto kan, terus jadi suka buat onar lah istilahnya kan. Ya pokoknya kayak mencari perhatian gitu kali ya, bener gak sih? Si anak ini ya kelihatannya ya.
Sebenarnya sih kalau kita lihat mungkin karena di beberapa adegan drama itu kan banyak ya yang menunjukkan bahwa sebenarnya si anak ini melihat setiap part dari permasalahan si orang tua. Ya kan, dari pertamanya si suami ini si ayah ketahuan selingkuh, itu kan sebenarnya video pertama itu ada di anaknya, benar-benar itu di episode berapa gitu. selanjutnya gitu ya. Kalau kita lihat mungkin permasalahan jadi ada perubahan masalah perilaku itu memang ya sangat besar sekali karena masalah perceraian. Karena kan mungkin pertama kalau kita lihat perilakunya aja itu ya, mencuri. Kalau penelitian bilang salah satu alasan selain ada kebutuhan ekonomi kalau dari mencuri, secara psikologis orang mengambil barang milik orang lain karena adanya kebutuhan emosional juga yang tidak terpenuhi. Itu bisa menjadi salah satu alasan kenapa orang kemudian mencuri. Karena apa? Ketika dia mendapatkan barang tersebut, ada bagian dalam diri yang terpenuhi. Oh, ini yang bisa mengisi kekosongan ini. Mungkin itu juga yang dilakukan oleh anaknya Sanwoo, dia mencuri gitu. Tapi dampak-dampak lain kita ngelihat ya, karena tadi dari awal sampai akhir ini dia menyaksikan banyak sekali hal-hal yang seharusnya tidak dia saksikan. Gitu ya. Nah itu pelajaran tuh buat orang tua, maksudnya nggak semua mungkin bisa diterima sama anak gitu kan. Benar. Salah satunya konflik ya, karena kan mereka banyak konflik yang justru katanya mungkin biasa aja, tapi ya itu disaksikan oleh anak dari konflik pertama. Meskipun ya kalau Trisna lihat mungkin, kalau Trisna di rumah gimana kalau mengorganize konflik sama anak-anak? Sejauh ini sih kalau bisa sih jangan sampai mereka lihat sih sebenarnya ya. Jadi kalau memang misalnya di depan mereka ya sudahlah, kita jangan adu argumen dulu istilahnya gitu kan, atau jangan teriak-teriak istilahnya gitu ya. Jadi kalau bisa sih nanti kita waktu terpisah lah gitu, atau enggak kalau misalnya mereka udah tidur baru kita bahas gitu, atau lewat WhatsApp tuh dulu sekarang kan ya dia bisa nulis banyak lebar gitu kan, terus nanti dia baca gitu. Dan emosi juga. Iya bener, takutnya kan nanti kita nggak sengaja mengeluarkan respon negatif gitu, nanti didengar kan sama anak. Ya sebenarnya kalau kita lihat di Sanwoo itu kekurangan itu. Pertama dia mungkin melihat dari yang adegan dia tahun selingkuh, kemudian kedua ketika ibunya dipukuli, kemudian berdarah-darah, itu kan shock sendiri ya. Kita lihat dia sampai step back gitu kan di salah satu adegan itu memang menurut kalau dari sisi psikologis ya sangat berdampak sekali pada anak ini, membentuk image negatif ke ayahnya kan. Belum lagi kemudian Sanwoo mungkin kita lihat ini sebagai sebuah kekurangan ya dari Sanwoo sendiri. Ketika misalnya si anak ini dia dan Taehyung memutuskan untuk berpisah, ada kecenderungan Sanwoo untuk memisahkan orang tuanya, memisahkan si anak dengan ayahnya, dan memberikan juga citra negatif. Jadi kayak kalau menurut aku sih ya, itu tuh kesannya kayak dia obses gitu, obses buat pokoknya kamu nggak boleh dapat apa-apa deh gitu setelah perceraian ini gitu. Termasuk si anak kayak gitu kan, termasuk si anak gitu. Padahal pun anak ini ya butuh keduanya dan butuh sosok yang positif dari si kedua orang tua. Jadi mungkin ini juga pelajaran yang baik ya buat kita semua penonton, atau misalnya orang udah punya anak atau yang belum gitu, bahwa ya ketika perceraian tidak bisa dihindari. Kalau kita lihat kan Sanwoo dan Taehyung mungkin ini kondisi yang perceraian udah nggak bisa dihindari nih, udah harus terjadi gitu. Tapi ya anak-anak tetap harus bisa melihat sisi positif dari kedua orang tuanya, karena membenci orang tua sebenarnya bukan pilihan yang si anak ya. Iya, bukan pilihan bagi si anak apapun kondisinya gitu. Bahkan kalau secara psikologis sebenarnya peran si Sanwoo ini penting untuk memberikan pengertian ke si anak. Karena kita sering lihat ya kalau di film tuh begitu ada permasalahan, si anak ini kan menunjukkan rasa ingin tahu, apalagi ini remaja loh ya, bukan anak. Iya, bukan anak kecil kan, anak kecil gitu. Sebenarnya dia tuh 70% sudah mengerti kan. Sudah mengerti kan, mulai bisa mengerti gitu. Justru ketika dia sedikit mengerti, jadi makin sulit masalahnya gitu kan. Dia butuh penjelasan, tapi kan seringkali penjelasan nggak diberikan. Dia naik aja gitu. Banyak adegan yang atau kan dia cuma nguping gitu kan. Jadi kan dia taunya setengah-setengah, kemudian orang kedua belah pihak tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Sehingga kan kalau kita lihat di ada bagian adegan kayaknya si anak ini kemudian mengunjungi psikiater gitu kan. Karena butuh orang lain untuk dia tanyakan rasa bersalah yang dia muncul karena dia merasa bahwa orang tua bercerai karena dirinya. Padahal kan Sanwoo tahu sendiri ya sebenarnya dia menginvestigasi sendiri ya, bukan karena rekaman dari si anak justru, tapi kan rasa bersalah itu muncul karena dia merasa dia nih yang punya gitu. Jadi mungkin kalau next time ya itu harus kita bahas, harus kita bicarakan, kemudian ya
anak harus dapat pemahaman yang sesuai dengan usianya. Sesuai dengan usianya, garis bawah. Iya benar. Minum dulu kali ya. Oke. Nasi goreng seafood. Seafood. Ya. Nasi goreng Oke, makasih. Boleh minta es leci satu lagi ya? Wah, enak nih. Iya, boleh. Silakan. Mari kita makan. Terus lihat hal satu yang menarik juga itu adalah dari sebenarnya kejadian itu bukan satu penyebab aja ya. Kita lihat kalau semua tokoh ini punya kayak masa lalunya sendiri gitu ya yang menyebabkan Itu juga terjadi. menarik tuh, soalnya masa lalunya si Sanwoo sama masa lalunya Taehyuk itu masing-masing tuh punya apa ya, konflik berbeda gitu kan. Kalau nggak salah tuh Sanwoo tuh kan orang tuanya juga selingkuh kan, abis itu akhirnya mereka kecelakaan. Terus Sanwoo-nya ditinggal sendiri gitu kan. Dia tuh sempat sekelebat inget itu kan waktu dia mau bunuh diri ya. Terus kalau si Taehyuk itu kan ditinggal bapaknya ya waktu masih kecil ya. Kalau itu tuh sebenarnya kalau secara psikologis tuh ngaruh besar nggak sih sama kejadian yang sekarang? Maksudnya istilahnya tuh kayak masa lalu terulang apa gimana? Apa dia berkaca dari situ apa gimana gitu? Mungkin kalau kita lihat yang menarik adalah memang pengambilan keputusan keduanya itu justru memang benar sangat dipengaruhi oleh masa lalu mereka gitu ya. Kalau kita lihat misalnya Sanwoo gitu, dengan kondisi dia pernah bercerai gitu, sebenarnya ini kayak kita lihat di awal tuh pukulan yang cukup telak buat dia ya, karena mungkin dengan sifat yang perfeksionis dia merasa bahwa pernikahan juga harusnya bisa berjalan sesuai dengan keinginan dia, planningnya dia, tapi kan dia nggak tahu bahwa ternyata di tengah-tengah terjadi perselingkuhan ini gitu. Atau kemudian kalau kita lihat dari si Taehyuk sendiri, bagaimana dia terobsesi untuk bahwa dia melihat bahwa si anak ini harus tumbuh dengan kasih sayang seorang ayah karena dia sendiri nggak mendapatkan itu gitu kan. Itu yang mungkin terasa sekali di film ini gitu, dan itu yang dilihat oleh si Sanwoo, sehingga ketika ketika perceraian terjadi, Sanwoo merasa bahwa oh ini nih si anak ini adalah kelemahan Taehyuk, karena Taehyuk pengen banget kan tetap bisa mengasuh si anak, tetap bersama si anak gitu. Jadi itu mungkin yang membuat dia jadi dengan obsesinya untuk memisahkan kedua belah pihak ini gitu. Itu jadi yang menarik ya. Atau mungkin kalau kita lihat si pelakor, ini kita ngomongin pelakor nih, kita belum ngomongin. Pelakor tuh kan jadi agak beda ya, pelakor Indonesia sama pelakor luar gitu. Kalau di sini lebih banyak kayak pelakor itu ibaratnya pengen cari harta dan lain sebagainya. Tapi kalau di film ini ya, apa yang dicari sebenarnya ya? Maksudnya sebenarnya dia gitu sudah ya. punya semuanya Iya, gitu itu kan. menarik sekali. Tapi kita melihat bahwa dari seluruh kesempurnaan yang dimiliki oleh si Daekyung, justru si Taehyuk ini jadi mungkin menarik banget ya buat dia, sehingga dia kan juga kayak pengen banget mempertahankan si Taehyuk di awal ya, benar-benar kayak pokoknya akan melakukan segala cara lah gitu. Padahal mungkin dia bisa dapat yang lebih baik kali ya. Iya benar, maksudnya dengan fisik seperti itu gitu kan, dengan latar belakang keluarga seperti itu, dia seharusnya dapat 10 times better lah daripada si Taehyuk kan. Cuman itu tuh kenapa ya kira-kira, maksudnya apa yang dicari dari Taehyuknya ini sama si Daekyung? Terus gimana sih sebenarnya sikap Daekyung itu kan sempet tuh yang akhirnya dia mau menerima Junyoung gitu ke rumahnya dia kan, walaupun misalnya orang tuanya dia tuh nggak ngasih istilahnya kan, tapi dia tetap kayak take a risk lah, kayak minta maaf gitu kan waktu si Junyoung melakukan kesalahan tuh sama keluarganya Haekang gitu ya. Benar. Kalau sebenarnya mungkin kalau dari Daekyung sendiri yang terlihat mungkin justru ketika orang yang ingin tahu ya kenapa sih Daekyung nih gitu ya, salah satunya mungkin karena ini adalah salah satu kondisi beresiko yang justru dia mungkin nggak pernah dapat.
Iya kan? Maksudnya dari a part of hidupnya dia mungkin semuanya smooth gitu ya, kalau kita lihat mungkin. Dan mengambil resiko ini itu mungkin salah satu bagian yang sangat menarik buat si Dakyung, karena balik lagi hubungan percintaan yang terlarang ini tuh pasti punya adrenalin yang berbeda ya. Kalau kita lihat balik lagi ke penelitian ya tentang perselingkuhan, itu salah satunya adalah ya adrenalin yang didapatkan ketika melakukan itu memang berbeda sekali tantangannya gitu. Nah itu Berarti mungkin kayak mencari tantangan gitu iya, jadi kayak mungkin ketakutan dan lain sebagainya muncul di situ tuh mungkin menarik gitu ya. Meskipun balik lagi ada resikonya yang dia dapat, kayak misalnya ya mungkin persamaan masyarakat Asia adalah ya kolektivitas mereka membuat hujatan tetap terjadi di situ sampai dia harus pindah dari Gosan kan ketika memutuskan untuk menikah gitu. Dan mungkin yang menarik adalah meskipun dia masih muda, tapi menurut aku pribadi gitu ya, di film itu terlihat kematangan Dakyung justru. Iya, waktu dia mau terima si minta maaf sama keluarganya itu kan, iya dia berubah jadi dewasa di situ kan. Terlihat bahwa tidak seperti pada umumnya ya, di usia dia justru tahu bahwa anak ini akan membuat keluarganya dia itu menjadi utuh, karena dia tahu kebutuhan si Taeyo tuh butuh anaknya gitu. Jadi dia berusaha untuk menerima si anak ini dengan berbagai cara, termasuk juga pendekatannya kan smooth ya. Iya, jadi masuk kayak temen gitu kan ya. Kalah lah sama ibunya, kalau ibunya kan formal gitu kan, ada batasan antara ibu dan anak gitu. Jadi emang sebenarnya cara informal yang maksudnya masuk sebagai teman tuh yang sebenarnya efektif gitu ya kalau misalnya buat anak, apalagi kita ibu ke anak lelaki misalnya gitu, remaja gitu kan ya, terus sebagai teman kita maksudnya. Itu mungkin insight ya. Jadi kalau mau pendekatan sama anak yang remaja memang nggak bisa tuh caranya dengan, kalau Sanwoo kan cenderung yang agak otoriter ya, kamu harus ini, kamu harus itu. Di awal seperti itu kelihatannya ya. Iya, tapi ini dia belajar. Iya, makanya banyak banget ada kayak gap antara si anak sama si orang tua. Tapi Dakyung masuk dengan cara yang lebih smooth sebagai teman gitu, ngajak ngobrol Iya, gitu dia ya. sempat mencuri hatinya sendiri Iya, kan. dan dia juga mengakui kesalahan yang dia lakukan. Justru di situ yang menarik ya, wow, dia bisa pendekatan dengan cara seperti ini. Iya benar. Terus kalau misalnya ngomongin nih lagi, kan di film itu tuh ada istilahnya ada dua pasangan yang menarik buat diomongin ya, yang kisahnya tuh sebenarnya mirip-mirip. Satu lagi yaitu si Sanwoo dan satu lagi Yerim. Jadi kan mereka tuh sebenarnya sama-sama bermasalah dengan orang ketiga gitu kan. Dan bahkan Sanwoo pun sempat masuk gitu kan di ranah keluarga. Jadi bagian walaupun itu diakui hanya kesalahan gitu kan. Cuman apa sih yang berbeda sebenarnya di antara pengalaman si Sanwoo dan Yerim sendiri? Kalau kita lihat, kalau suami makan ya, kalau kita lihat mungkin kalau pengalaman suaminya Yerim itu jadi agak berbeda karena dia melakukan dengan banyak wanita ya. Iya kan? Banyak wanita. Jadi nggak ada ikatan di mobil. Iya, sedangkan kalau yang Taeyo hanya pada satu wanita, itu kan berbeda. Atau misalnya kita juga lihat kalau di akhir-akhir ending cerita itu kan mulai dapet ya. Nah, kalau si Jaehyuk itu merasa bersalah juga kan dengan si Yerim. Tapi kalau sampai akhir cerita, bahkan saya nggak tahu nih, bahkan kalau kita sampai di ending pun nggak terasa tuh rasa permintaan maaf yang tulus dari Taeyo tuh belum kita dapetin banget gitu ya. Sebagai penonton wanita, mana nih dia minta maafnya gitu ya, belum dapet. Sedangkan kalau di Jaehyuk itu sebenarnya udah mulai muncul ya. Dan mengejutkannya dari drama ini di ending, mungkin kalau aku tuh ngeliatnya adalah ternyata Jaehyuk sama Yerim akhirnya pun nggak bareng-bareng gitu kan. Jadi kayaknya mereka tuh istilahnya tuh nggak ada yang bisa sama lagi gitu. Atau yang mungkin kalau aku udah married aku juga ngerti itu, feel itu gitu loh. Maksudnya setelah membayangkan bahwa orang yang ada di hidupmu nih, yang kamu ajak nih dari awal gitu, ternyata punya orang lain gitu. Mungkin memang kita wanita nggak bisa mati kali ya, maksudnya sulit ya, karena itu balik lagi emosional ya, masalah terkait dengan emosi kita dan insekuritas kita bicara ya, bahwa dia takut, meskipun harus dilihat bahwa ada perubahan sikap yang cukup drastis dari si Jaehyuk ini ya, tapi rasa takutnya ketika Jaehyuk cuma tersenyum lihat handphone, dia udah mulai langsung pikirannya aneh-aneh kan, jangan-jangan lagi nih gitu kan. Dan hidup dengan rasa takut dan cemas itu mungkin yang membuat akhirnya Yerim memutuskan untuk ya udah nggak usah bareng-bareng gitu ya, biar aku tenang gitu ya.
karena mungkin ya itu sikapnya nggak bisa sama lagi ke si Yerimnya gitu kan. Dan itu sebenarnya mungkin pelajaran juga nih buat kita bahwa ya kepercayaan, trust sebagai salah satu fondasi lah kita bilang dalam pernikahan itu sangat penting, karena begitu itu hilang atau rusak, untuk membuat itu menjadi pecahan yang seperti semula itu jadi tantangan tersendiri ya. Kalau aku pernah denger tuh kayak gelas pecah ya, kalau trust itu ya sekalinya pecah mau disambungin kayak apa juga ya bakal tetap ada kelihatan retak dan sebagainya kan. Retak. Itu juga mungkin yang kalau sebenarnya ketika praktek aku sendiri tuh banyak banget yang nanya gitu. Terus kalau aku akhirnya harus cerai atau enggak nih ketika misalnya mengetahui sesuatu perselingkuhan terjadi itu sebenarnya solusinya apa sih, mau cerai aja apa gitu. Itu kan banyak sekali orang akhirnya. Keputusannya harusnya gimana? Ya balik lagi, bisa nggak pasangan itu kemudian memperbaiki atau ya memaafkan atau sepakat untuk ya kita mulai lagi dari awal. Karena kalau misalnya enggak, ya tadi kayak Yerim itu bayangannya muncul lagi, sudah salah, iya, jadi kesulitan. Susah juga ya sebenarnya ya. Itu dilema. Iya benar, dilema banget itu kan jadi. Kayaknya intinya ya udah sih jangan selingkuh gitu kan ya. In the end kan gitu kan. Jangan selingkuh gitu ya, karena resikonya berat. Kalau berani ya resikonya banyak gitu ya. Sekarang ngomongin si Daekyung nih, ayahnya Daekyung itu tuh kayak apa sih, ayah impian banget gak sih? Maksudnya bersedia menerima putrinya dalam keadaan apapun, pokoknya yang penting putrinya bahagia gitu. Bahkan pada saat dia gagal pun tetap disupport. Itu jarang terjadi nggak sih, maksudnya di sini terutamanya di Asia, di Indonesia mungkin kali ya. Oke, sebenarnya support yang endless banget ya, nggak berkesudahan banget dari si ayah ini menunjukkan bahwa mungkin cinta seorang ayah yang kalau kita lihat sebenarnya mungkin agak berbeda dengan ibunya ya. Kalau ibunya kan bantuan yang dia tunjukkan tuh terlihat ya, masukin anak ke asosiasi wanita lah, apa. Tapi kalau si ayah ini bekerja dalam diam, bekerja dalam diam. Dia ngawasin Theo dan lain sebagainya gitu ya. Sebenarnya mungkin yang menarik ya bahwa ya kadang-kadang mungkin bentuk cinta seorang ayah itu jadi agak berbeda dengan seorang ibu. Sekarang selama ini kan mungkin yang banyak ditampilkan adalah cintanya seorang ibu gitu ya. Bahkan sebenarnya ayah juga punya cinta yang sama tapi dengan cara yang berbeda. Kalau kita mungkin, kalau si Daekyung mungkin merasanya karena nggak melihat apa yang dia lakukan, mungkin ya rasanya mungkin enggak gitu ya. Tapi kita sebagai penonton yang melihat ini dari kacamata yang lebih besar, kerasa ya, wah ayahnya luar biasa gitu kan. Padahal dia kan orang terpandang ya, harusnya dia juga memperhatikan kayak image putrinya mungkin dan sebagainya, tapi dia tetap ngasih izin, akhirnya merit dan sebagainya, tetap ya pokoknya mengupayakan segala cara lah gitu loh buat si anak, bener ayah impian gitu kan. Nah juga sebenarnya ketika adegan atau scene yang si Theo dituduh membunuh. Iya. Itu kan sebenarnya cukup menarik, kita udah deg-degan. Wah, dia pembunuh nih gitu ya. Ternyata kan dia sampai sejauh itu Theo, ternyata enggak. Dan pertolongan yang dilakukan oleh Sanbu itu sebenarnya menunjukkan bahwa ya terlepas dari permasalahan antara kita sebagai pasangan, mungkin efek ke anak itu harus dipikirkan gitu ya. Iya, karena kan akan ada label dia sebagai anak pembunuh dan sebagainya, itu kan bikin berat gitu ya. Nanti dia dibully kan, dia nanti gangguan psikis lagi, anaknya kan kasihan ya. Padahal kan kita kok nonton mikirnya, wah ini waktunya nih gitu ya buat Sanbu, kayak merasa wah ini balas dendam dan lain sebagainya. Tapi ternyata enggak, dia mengambil keputusan yang beda gitu, kayak plotnya jadi kok kayak gini, tak terduga. Tapi mungkin realistis ya. Iya, realistis seperti itu ya. Kalau kita jadi orang tua mungkin kalau mikirin diri sendiri ya udah biarin aja sih ya gitu ya. Tapi kalau mikirin anak lain lagi ceritanya. Kompleks lagi soalnya. Makan. Oh iya. Makan. Filmnya menarik, asli menarik. Maksudnya belum pernah ada gitu loh film yang mungkin surrealistis ini kalau di Indonesia kan. Itu mungkin kenapa kalau dibandingkan sama serial yang lain yang tayang berbarengan, sebenarnya kan ceritanya cerita yang sederhana ya, maksudnya biasa kita tungguin lah. Oh justru mungkin itu kedekatan emosional penonton dan alur ceritanya bikin kita jadi attach banget, pengen penasaran lagi nungguin lagi gitu ya. Padahal cerita drama lain justru sama plot twist juga mungkin ya. Kita setiap episode itu ada sesuatu yang baru gitu ya istilahnya. Tunggu-tunggu jadi ini sekarang apalagi nih ya. Kalau Trisna sendiri terlepas dari endingnya ya gitu,
Ada nggak harapan di film ini yang kok nggak terjadi sih gitu? Nggak tahu ya, mungkin karena memang aku cenderung orang yang lebih suka melihat happy ending gitu kan. Jadi pengennya tuh sebenarnya kalau kenapa mereka nggak rujuk aja, mulai dari awal, mungkin jangan di kota itu, karena di kota itu kan pasti bakal ada cibiran masyarakat dan sebagainya, itu kan kayak dihukum secara sosial gitu kan ya. Jadi mending kita pergi ke satu tempat yang baru gitu, mulai semuanya dari awal gitu. Cuman ya balik lagi ya, aku juga cewek gitu kan ya, maksudnya semua tuh nggak bakal sama lagi, bener sih. Nah itu dia, kalau misalnya sama cowok itu sama nggak sih? Maksudnya kalau misalnya cowok itu cemburunya sama kita, atau kita cemburunya sama cowok tuh sama nggak sih? Modelnya seperti itu gitu, dalam artian ya mungkin nggak bisa memaafkan dan sebagainya gitu. Kalau cewek sama cowok memang kalau karena baik lagi kita punya karakter berbeda gitu ya, sangat laki-laki dan wanita dalam melihat pasangan, rasa cemburunya, seinsecuritasnya itu sangat berbeda. Ada yang bilang kalau laki-laki biasanya ketika terjadi yang sudah terjadi misalnya sentuhan fisik dan lain sebagainya, itu membuat mereka nggak nyaman. Nah kalau kita nggak terjadi sentuhan fisik, misalnya emosional yang dia suka dan lain sebagainya, atau misalnya masih ada kenangan dan lain sebagainya, itu bisa membuat kita cemburu. Kalau kita lihat di episode 14-15 itu menarik banget ya, ketika Daekyung tahu bahwa Sanwoo dan Taehyung sempat berhubungan. Itu kan kita mungkin penonton ketika disajikan teaser awal itu berpikir, oh ini dia pisah gara-gara itu nih gitu. Padahal ternyata ketika di episode 15 bukan karena itu loh ya pisahnya. Daekyung bisa menerima bahwa memaafkan karena si Taehyung jujur gitu kan. Taehyung jujur gitu ya, dengan alasan anak waktu itu ya. Tapi kemudian ketika dia menyadari bahwa oh ternyata ada sosok Sanwoo nih yang berusaha diciptakan oleh Taehyung di dalam dirinya, itu jadi nggak termaafkan gitu. Karena wah ini bukan aku nih yang dicintai nih, dia mencoba membuat sosok baru nih di aku gitu. Istilahnya belum move on gitu kan ya. Mungkin belum move on secara emosional dengan si Sanwoo, jadi wah kata aja deh gitu. Ternyata sangat berbeda. Ketika si Taehyung tahu kalau misalnya Sanwoo pernah berhubungan dengan Jaehyuk, itu kan jadi kayak dendam tidak berkesudahan ya. Bahkan dia sempat tuh yang berantem di bar itu kan. Berantem di bar, kemudian juga dia sempat merekayasa mencoba memberikan wanita ke si Jaehyuk. Jadi kan si Jaehyuk tahu akhirnya. Itu kan kayak wah kita melihat ini dendam banget gitu ya. Sangat berbeda kan bagaimana cemburuan itu terjadi gitu. Kalau saya sendiri cemburunya gara-gara apa? Loh. Sebenarnya gini, di cerita ini justru ngelihatnya banyak, kalau lihat komen-komen gitu ya, timnya dokter psikiatri nih yang belum si dokter Kim sama si Sanwoo ini kan kayak banyak yang pengen pasangan kenapa mereka nggak dibilang-bilang kan ada spoiler tuh bilang kalau dia tuh adalah anak adiknya ternyata saudara angkat dan sebagainya, tapi enggak, itu tidak terjadi. Saya sudah menonton sampai akhir. Tidak terjadi itu adiknya, dia terjadi juga pasangannya. Kecewa, banyak tim dokter Kim yang patah hati di bagian itu kayaknya gitu ya. Oke, sampai ending akhirnya Trisna merasa bahwa ya ini realita atau enggak sih? Mungkin iya ya, apalagi kita misalnya di Bali gitu kan. Kita ngomongin mengkhusus ya di Bali gitu. Mungkin bakal seperti itu kali ya, maksudnya dia ya dia, saya ya saya gitu kan. Kita jalan-jalan gitu dah, jalan sendiri. Menurut kalau dari psikologis gimana sih? Kalau ngelihatnya mungkin ending cerita ini mungkin bagi sebagian orang kayak gantung gitu ya, kayak ya terus gimana nasibnya si ini gimana, nasib si ini gimana. Indian story kan mereka kayak ya udah hidup berjalan masing-masing gitu. Mungkin ya kalau kita lihat dalam realitasnya ya sebenarnya gitu, the life must go on gitu ya, jadi tetap jalan dengan kita masing-masing. Ada banyak hal yang nggak bisa dipaksakan untuk bareng-bareng kayak gitu. Jadi memangnya ceritanya jadi menarik, sampai ending pun kita ngelihat bahwa ya realita kehidupan pernikahan itu seperti itu gitu, bahwa masing-masing dan melihat kalau di ending kan kita melihat
Sanwu udah bisa meletakkan anak ini nggak lagi seperti anak-anak yang dipaksa lakuin A atau Iya, B betul. gitu ya. Kita Kamu nggak harus ada- ikut aku, apa mauku kamu ikutin. udah enggak ya, dia udah bisa memberikan waktu lah untuk si anak melakukan apa yang dia inginkan gitu. Jadi lebih ya idealnya harus berjalan seperti itu gitu. Jadi lebih realistis lah, nggak memaksakan si ini harus berpasangan dengan si ini. Iya, tidak sesuai harapan netizen lah Iya. istilahnya. Netizen yang happy ending. Netizen yang happy ending gitu ya. Tim happy ending. Tim happy ending gitu. Tapi nggak sad ending juga kan ya? Enggak juga. Jadi lebih ke datar gantung ya sudah Ya gitu. sudah. Makanya begitu aja terus. Mungkin nunggu season 2 kali. Nggak tahu juga. Kita nggak tahu nih season 2-nya akan ada apa enggak gitu ya. Iya asli. Enak ya? Cocok lah sama itu seleraku. Wah kayaknya aku harus balik nih. Ayo. Udah ada cara kemana habis nih? Biasa anak nih nunggu di rumah. Kalau mama mah segini doang ya. Harus ada sama anak-anak habis ini. Iya. Makasih banget lo Trisna. Iya, aku nih yang makasih juga. Jadi ngobrolnya berfaedah gitu kan. Nonton nggak sekedar nonton Nonton. gitu, tapi dapat ilmu juga gitu kan. Semoga pembicaraan kita bisa bermanfaat juga ya buat orang lain Pastinya. yang dengerin program ini. Iya. Makasih ya Oke deh, Trisna. Hati-hati ya. Kita nggak cipika-cipiki dulu ya. Oke, hati-hati ya. Yap. Bye-bye. Itu bye. Yap. Ya, makasih ya Mbak ya. Pernikahan tidak hanya melulu tentang karir hebat dan wajah yang rupawan. Hal kecil dan sederhana seperti komunikasi dan penghargaan satu sama lain adalah fondasi yang penting. Dalam pernikahan, kepercayaan satu sama lain adalah penggerak untuk pasangan bisa terus hidup bersama. Kegagalan menjadi pasangan suami istri tidak lantas membuat pasangan tersebut berhenti untuk mencoba menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak. Keputusan yang diambil orang tua yang menyebabkan perubahan pada hidup anak, sekecil apapun itu, perlu penjelasan, meskipun sulit. Ya, sesuai dengan usia anak. Kita jelaskan apapun yang terjadi. Karena semua peristiwa yang terjadi di hidup atau masa lalu seseorang akan menjadi pemantik setiap keputusan di masa depan. Anak-anak akan belajar tentang bagaimana ia harus berperilaku dari orang dewasa, utamanya orang tua. Kasih sayang orang tua terhadap anak-anak tidak juga membenarkan mereka untuk ego, memaksakan apa yang dia inginkan untuk si anak. Kadang kita harus membiarkan anak mengambil keputusan sesuai dengan apa yang dia inginkan, meski harus tetap di jalur yang benar. Kadang memang hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana. Kita mungkin perlu bantuan orang lain untuk bisa hidup menjadi lebih baik. Jangan ragu untuk datang pada ahlinya ketika hidup menjadi makin sulit. Dan apapun pilihan yang diambil, pada akhirnya kesadaran bahwa setiap pilihan memiliki resiko yang melekat adalah yang terpenting.